Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Lukman Hakim selaku dosen mata kuliah Inovasi dan Keberlangsungan Bisnis. Dan terima kasih kepada Sambal Bakat Indonesia, Bang Iben MA. Perkenalkan, nama saya Priyadi, mahasiswa dari Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Izinkan saya mempresentasikan analisis SWOT dan strategi inovasi dari Sambal Bakar Indonesia. Kita lihat dulu bahwa sejarah dari Sambal Bakar Indonesia. Sambal Bakar Indonesia itu didirikan oleh sekelompok anak muda kreatif seperti Bang Richard dan konten kreator TikTok Bang Iben. Sambal Bakar Indonesia itu telah dikembangkan bisnisnya itu sejak tahun 2022, tepatnya bulan Juli. Dan perkembangannya itu sangat luar biasa. Sampai saat ini sudah didirikan 23 outlet. Mungkin akan bertambah karena menurut Bang Iben di TikToknya ya, karena sering lihat di TikToknya Bang Iben, itu akan bertambah lagi. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang analisis SWOT dari Sambal Bakar Indonesia. Nah, target pasar dari Sambal Bakar Indonesia itu adalah penggemar makanan pedas. Kemudian konsumen yang menghargai kuliner Indonesia. Kemudian kalangan remaja dan milenial, pelajar dan mahasiswa, keluarga, dan masyarakat lokal dan penduduk sekitar dari outlet Sambal Bakar Indonesia. Bicara tentang target pasar Indonesia, saya pernah melihat podcastnya, ada podcast waktu itu Bang Iben diundang di salah satu podcast. Jadi sebenarnya target utamanya itu adalah karena pengalaman Bang Iben ini dengan gaji yang kecil, ingin makanan yang enak, murah, tapi tempatnya bagus. Nah, makanya beliau mendirikan Sambal Bakar Indonesia, dan target pasarnya adalah ya orang-orang yang seperti Bang Iben dulu, gitu. Punya uangnya tidak seberapa, tapi pengen makan enak, tempatnya enak, seperti itu. Oke. Untuk analisis SWOT-nya sendiri dari kekuatannya adalah keunikan dari produknya, gitu, dari sambal tradisionalnya. Gitu. Jadi kalau saya lihat produknya itu memiliki banyak varian. Gitu. Kalau dari sambalnya itu ada 3 jenis sambal, kemudian variasi makanan Nusantaranya itu ada 36, bahkan mungkin bertambah, dan saya dengar juga bertambah, minumannya pun bertambah gitu. Nah, kemudian kekuatannya sendiri itu dari meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan pedas dan eksotis gitu. Kemudian selain dari inovasi produknya, Sambal Bakar Indonesia juga punya kekuatan dari inovasi teknologinya. Nah, kemudian memiliki kekuatan personal branding gitu. Jadi Sambal Bakar Indonesia selain dipromosikan oleh Bang Iben di TikToknya, tapi Sambal Indonesia juga sebenarnya punya TikTok sendiri, punya media sosial sendiri selain TikTok juga ya, ada IG dan lain-lain. Nah, tapi itu menjadi salah satu kekuatan dari Sambal Bakar Indonesia. Jadi dengan menerapkan strategi personal branding yang kuat oleh Bang Iben MA ini, jadi banyak pengikutnya di media sosial. Nah, itu menjadi kekuatan dari Sambal Bakar Indonesia karena bisa mendatangkan banyak orang ke Sambal Bakar Indonesia. Jadi banyak orang yang penasaran dengan Sambal Bakar Indonesia karena personal brandingnya yang kuat. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari Sambal Bakar Indonesia adalah keterbatasan produksi. Kapasitas produksinya terbatas. Jadi minat dari masyarakat untuk membeli baik melalui ojek online atau melalui aplikasi ataupun yang datang langsung, saking banyaknya itu jadi tidak seimbang antara pesanan dengan produk yang diproduksi, itu tidak seimbang gitu. Nah, di podcast yang sama dari yang saya ceritakan tadi, itu di akhirnya itu Bang Iben dan si pemilik podcastnya ini ceritanya memesan makanan, tapi ada beberapa produk yang habis gitu. Nah, itu pun terjadi di beberapa outlet yang lain gitu. Nah, itu menjadi sebuah kelemahan. Yang kedua adalah mungkin masih perlu meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen yang luas gitu. Karena ada beberapa masyarakat yang belum mengenal Sambal Bakar. Orang-orang yang tidak menggunakan media sosial atau tidak menggunakan media sosial itu belum tentu mengenal Sambal Bakar. Jadi masih perlu brand image-nya itu masih perlu dikembangkan. Sekarang kita masuk ke peluang. Peluang dari Sambal Bakar itu
peminat atau penggemar Bang Iben itu begitu banyak, tidak hanya di Indonesia, tapi bisa jadi penggemarnya itu berada di luar Indonesia. Jadi Sambal Bakar Indonesia bisa memanfaatkan pasar global, bisa memanfaatkan minat global terhadap makanan eksotis Indonesia untuk memperluas ke pasar internasional melalui penggemarnya Bang Iben ini. Yang kedua, yaitu kolaborasi dengan restoran atau toko makanan. Kerjasama itu bisa dengan menyediakan sambal bakar dalam bentuk kemasan. Nah, di podcast yang sama pun Bang Iben sudah ada kode bahwa akan melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan kanal distribusi, menjangkau lebih banyak kanal distribusi seperti e-commerce untuk meningkatkan keterjangkauan produk. Karena ada beberapa daerah yang belum ada outlet sambal bakar gitu, jadi kita bisa memesan melalui e-commerce gitu. Tadi jika sudah memiliki produk dalam kemasan. Gitu. Ancaman, kita bicara tentang ancaman. Persaingan yang ketat, kita tahu bahwa banyak sekali tempat makan, kafe yang menyediakan makanan khas Indonesia. Ya. Nah, itu adalah persaingan yang sangat ketat, baik di pasar lokal maupun di internasional. Itu sebuah ancaman. Jadi, ya sambal bakar harus bisa mengantisipasinya. Kemudian perubahan selera konsumen. Nah, perubahan tren dan selera konsumen itu dapat mempengaruhi terhadap produk sambal bakar Indonesia. Yang ketiga adalah regulasi pangan. Jadi, jika regulasi pangan ini semakin ketat, keamanan pangannya, persyaratan produksinya, itu akan mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Gitu. Nah, kalau sudah mempengaruhi biaya produksi dan distribusi, maka harganya akan naik. Nah, kalau harganya sudah naik, itu akan menjadi ancaman juga. Kemudian, tadi adalah analisis SWOT-nya, sekarang kita lihat strategi inovasinya. Selain strategi tadi, begitu banyak variasi menunya, untuk pemesanan dan untuk melihat menu dari Sambal Bakar Indonesia sendiri, itu sudah bisa menggunakan teknologi touchscreen. Jadi ketika kita masuk ke Sambal Bakar Indonesia, kita sudah disajikan ada satu buah layar dengan teknologi touchscreen. Gitu. Itu untuk di beberapa outlet. Gitu. Atau sebelumnya itu bahkan menggunakan QR. Menggunakan QR, kita tinggal menggunakan Google Lens, QR-nya kita scan, nah nanti akan muncul menunya. Kemudian strateginya itu adalah yang ketiga, membangun personal branding yang kuat. Yang keempat, itu menu yang bervariasi. Kemudian harga terjangkau untuk kalangan bawah. Itu harganya menurut saya sangat murah. Gitu. Oke. Nah, kesimpulannya adalah meskipun Sambal Bakar Indonesia ini sudah memiliki branding yang kuat dari para penduduknya, tapi kualitas, rasa, harga yang ditawarkan Sambal Bakar Indonesia itu tidak kalah membuat orang tergiur, dan ingin mencobanya, penasaran ingin datang ke Sambal Bakar Indonesia. Nah, apalagi Sambal Bakar Indonesia ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Bang Iben kepada penggemarnya di media sosial. Makanya Sambal Bakar Indonesia itu bisa tepat sasaran dan bisa terus jaya sampai sekarang. Dan mudah-mudahan Sambal Bakar Indonesia semakin banyak cabang dan Bang Iben buka di atas itu. Dan cita-cita Bang Iben untuk membuat makanan Indonesia menunya cepat terlaksana. Sekali lagi terima kasih buat Sambal Bakar Indonesia, terima kasih buat Bang Iben dan Bang Richard. Terima kasih kepada Pak Dr. Agus Norman Hakim selaku dosen mata kuliah inovasi dan keberlangsungan bisnis. Tugas saya ini tidak sempurna, memang tidak sempurna. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang target pasar Indonesia,